Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fajri dari Prodi PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya sebagai host akan membahas pembakuan bahasa Indonesia. Saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Aji Puspito Gunawan dan Austin Pakke. Baik, sebelum kita masuk materi pertama, saya akan bertanya ke Aji terlebih dahulu. Apa yang Anda ketahui tentang pembakuan bahasa Indonesia secara singkat? Menurut saya, pembakuan bahasa merujuk pada upaya menetapkan aturan baku dalam penggunaan bahasa untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan antara individu atau kelompok berlangsung dengan efektif dan efisien. Ini biasanya melibatkan penentuan ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang standar. Menarik sekali, Aji. Jadi pembakuan ini tentunya mempengaruhi bagaimana kita berbahasa dalam sehari-hari. Apa saja tantangan yang muncul dalam proses pembakuan bahasa Indonesia ini? Tantangannya banyak, Austin. Salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan antara melestarikan keanekaragaman bahasa daerah dengan mempromosikan kesatuan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, ada juga tantangan dalam memantau penggunaan bahasa yang sesuai dengan standar. Memang, perkembangan zaman dan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap bahasa kita. Lalu bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, bisa berkomunikasi dalam mempertahankan dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sangat bagus pertanyaannya dari Austin. Masyarakat bisa dan sangat bagus pertanyaan dari Austin. Masyarakat bisa berperan dengan menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dengan terus mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik serta menghargai keanekaragaman bahasa yang ada. Kita bisa bersama-sama menjaga kelestarian dan keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya setuju, Alif. Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembakuan bahasa Indonesia berjalan dengan baik dan efektif. Terima kasih atas informasi dan wawasan yang berharga, Alif dan saya. Pembakuan bahasa Indonesia merupakan topik sangat relevan dan perlu diperhatikan oleh semua pihak. Untuk teman-teman mendengarkan, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian dan keberlanjutan bahasa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sudah membahas materi ini, Alif. Senang bisa berbagi pengetahuan tentang pembakuan bahasa Indonesia. Tentu saja. Jadi pertama-tama, apa yang dimaksud dengan pembakuan bahasa Indonesia? Pembakuan bahasa Indonesia adalah proses penentuan dan penetapan norma-norma tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan bahasa dan memfasilitasi komunikasi yang efektif di seluruh Indonesia. Apakah ada sejarah tertentu di balik pembakuan bahasa Indonesia? Ya, tentu saja.
Pembakuan bahasa Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda, namun upaya pembakuan yang lebih serius dimulai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1972. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa didirikan oleh pemerintah untuk mempromosikan dan membina penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menarik sekali. Menurut Anda, bagaimana proses pembakuan bahasa Indonesia dilakukan? Proses pembakuan dilakukan melalui berbagai cara seperti pengembangan kamus, penulisan pedoman tata bahasa, serta penyusunan aturan penggunaan ejaan yang baku. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa pembakuan bahasa Indonesia dapat diterapkan secara luas. Itu saja. Oke, baik. Apakah ada tantangan dalam pembakuan bahasa Indonesia menurut Austin? Tentu saja ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti keragaman bahasa daerah di Indonesia yang sangat kaya serta pengetahuan dari bahasa-bahasa asing, namun dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pembakuan bahasa Indonesia dapat terus dilakukan dengan sukses. Terima kasih banyak Aji Puspito dan Austin atas penjelasan yang sangat informatif tentang pembakuan bahasa Indonesia. Kami berharap topik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pendengar kami tentang pentingnya memelihara dan membakukan bahasa kita. Terima kasih juga kepada Anda, Alif, dan kepada semua pendengar podcast ini. Mari kita jaga dan banggakan bahasa Indonesia. Itulah pembahasan singkat kami bertiga tentang pembahasan pembakuan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you in the next video.